Halo semua, selamat datang kembali di channel Alpian. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi manga dari Isekai de Haishin chapter 14. Dan nantinya kita bakal bahas manga lain di channel ini. Dan langsung saja chapter 14. Saat ini Karasu sedang bersujud memohon kepada Kanata untuk benar-benar percaya apa yang dikatakannya. Sedangkan Kanata benar-benar kaget bagaimana bisa gadis ini mengetahui identitas aslinya. Kanata pun bertanya siapa nama gadis tersebut. Dengan semangat Karasu menjawab dengan nama aslinya, yaitu Mira. Kanata pun memperhatikan aksesoris yang dipakai Mira saat ini dan menyadari bahwa Mira adalah assassins legendaris. Kanata pun bertanya-tanya kenapa ada seorang legenda assassin datang ke tempatnya. Karena takut, Mira hanya menjawab sebagai fans dari streamer saja, yang membuat Kanata bingung untuk meresponnya. Mira melihat Kanata yang tampak bingung pun bertanya, dan Kanata menjawab yang menjadi masalah saat ini adalah keberadaan dari Mira di kamarnya. Dengan cepat Mira mengerti apa yang harus dilakukannya, yaitu dengan cara membunuh dirinya sendiri yang dianggap sebagai masalah oleh Kanata dan membuat Kanata panik dan menghentikannya. Kanata sangat panik dan khawatir tentang Mira yang mencoba membunuh dirinya sendiri, sedangkan Mira merasa sedih karena menyebabkan masalah bagi idolanya. Kanata masih syok melihat tindakan Mira sebelumnya, sedangkan Mira terdiam seperti kehilangan arti hidupnya. Tiba-tiba sifat yandere Mira keluar yang mana membuat Kanata menerima kenyataan pahit di hadapannya. Kanata sangat mengerti sifat yang diperlihatkan Mira di depannya dan menerima sifat asli Mira yang membuatnya semakin pusing. Mira pun bertanya soal keadaan Kanata yang mana dari awal disebabkan oleh Mira sendiri. Kanata mengatakan bahwa saat ini Mira tidak boleh mati dengan alasan darahnya susah dibersihkan nantinya, yang membuat Mira salah paham. Kanata menjadi semakin bingung dengan Mira dan membuat Kanata bertanya-tanya. Kanata menanyakan kembali kebenaran Mira sebagai Karasu, dan Mira menjelaskan bahwa hanya Kanata saja yang mengetahui nama asli dari Karasu, yang membuat Kanata mengira ia akan dibunuh. Mendengar hal itu membuat Mira menjadi marah karena beraninya membunuh orang yang dicintainya. Kanata masih tak percaya dengan kenyataan Mira seorang assassin dan meminta untuk membuktikannya. Mira berpikir sebentar dan mendapatkan sebuah ide yang menarik, di mana ia dapat menghilangkan keberadaannya. Mira pun langsung menghilang di hadapan Kanata, yang membuat Kanata benar-benar tak bisa melihatnya sama sekali. Mira pun berteriak kalau ia berada tepat di depan Kanata, dan Kanata mencoba meraih sesuatu dan tentu saja ia secara tak sengaja memegang dada Mira, yang mana membuat Kanata panik kegirangan. Sedangkan Mira malah merasa senang bisa disentuh oleh streamer alias Kanata. Namun karena respon itulah yang membuat Kanata semakin lelah. Kanata teringat kenapa Mira sebelumnya ada di kamar Kanata. Mira pun menjelaskan bahwa saat ini ia sedang dalam misi untuk membunuh Kanata, yang mana membuat Kanata syok berat. Berbeda dengan Mira yang malah merasa senang, Kanata mengkonfirmasi kembali apakah Mira akan membunuhnya, tapi langsung dibantah dengan tegas oleh Mira. Malah Mira akan berusaha melindungi Kanata, dan itu mengingatkan Mira tentang siapa bangsawan yang mengajukan permintaan ini. Setelah malam hari ketika Mira berhenti untuk membunuh Kanata, besoknya Mira selama sehari selalu mengikuti kemanapun Kanata pergi. Ketika sedang asik melihat Kanata, Mira teringat bangsawan sebelumnya dan menjadi marah. Mira pun langsung ke rumah bangsawan tersebut dan membunuhnya. Dan di malam harinya Mira tak lagi mendengarkan streamer di luar, tetapi secara langsung di kamar Kanata, dan tentu saja secara diam-diam. Dan begitulah Mira hingga bisa sampai saat ini. Kanata pun terpikir untuk menjadikan Mira sebagai pelindungnya. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba terminal milik Kanata berbunyi. Kanata pun mengecek apa yang sedang terjadi. Betapa kagetnya terdapat pesan hoax di grup keluarga WhatsApp. Maksudnya pesan hoax yang tersebar di terminal di mana streamer dituduh sebagai pembunuh massal. Pesan tersebut mengatakan bahwa untuk menjadi terkenal, streamer dengan mudahnya membunuh orang sebanyak mungkin untuk mengumpulkan mana. Tuduhan tersebut menuduh streamer sebagai pembunuh, di mana pada saat ini tidak mungkin seseorang memiliki mana yang cukup untuk menyiarkan stream seperti Kanata. Orang tersebut menuduh berapa banyak nyawa yang diambil streamer hingga saat ini, dan orang itu akan berusaha untuk menghancurkan streamer. Kanata pun menjadi kaget dengan berita bohong seperti ini dan bertanya-tanya apakah rumor itu sudah menyebar luas saat ini. Padahal Kanata hanya menggunakan kemampuannya yang overpower. Di lain sisi, Mira tiba-tiba merangkak ke tempat tidur streamer dan mengendus selimut Kanata layaknya orang mesum. Ketika Kanata berbalik badan, Mira dengan sigap menghadap ke Kanata. Kanata sangat mengerti situasi seperti ini karena ini biasa terjadi di dunia lamanya, dan tak menyangka bahwa situasi ini juga akan terjadi kepadanya. Kanata pun teringat kalau sebelumnya Mira melakukan sesuatu di tempat tidurnya, tetapi Mira menghindari Kanata, dan cerita pun berlanjut.